Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang hal manajemen pemasaran dari beberapa brand sepatu sebagai berikut. Yang pertama, saya akan menjelaskan perihal strategi produk atau layanan dari brand Nike, yaitu berfokus pada teknologi mutakhir dan fitur performa pada sepatu mereka. Mereka sangat mensponsori atlet profesional dan memiliki beragam gaya untuk memenuhi berbagai olahraga dan aktivitas. Nike juga menawarkan layanan berlangganan yang disebut Nike Adventure Club untuk akses ke konten eksklusif, pelatihan, dan acara. Selanjutnya ada dari brand Adidas, yaitu mirip dengan Nike, Adidas juga mengedepankan performa dan inovasi. Mereka juga memiliki fokus yang kuat pada pakaian atletik dan berkolaborasi dengan selebritis dan influencer untuk daya tarik yang lebih luas. Namun Adidas mungkin lebih menekankan gaya klasik dan koleksi warisan budaya. Selanjutnya ada dari brand Kompas, yaitu berfokus pada berkelanjutan dan kenyamanan pada sepatu mereka. Menggunakan bahan seperti wool merino dan plastik daur ulang, mereka menargetkan konsumen yang lebih sadar lingkungan dan memprioritaskan praktik pengadaan yang etis. Kompas menawarkan variasi gaya yang terbatas dibandingkan dengan Nike dan Adidas, tetapi mereka fokus pada penyempurnaan gaya inti tersebut. Selanjutnya ada strategi penetapan harga. Dari brand pertama yaitu Nike menerapkan strategi penetapan harga premium dengan sepatu performa tinggi. Mereka yang seringkali mendapatkan harga tinggi di pasar. Strategi ini memanfaatkan pengenalan merek dan hubungan dengan atlet profesional. Yang kedua ada brand Adidas. Mirip dengan Nike, Adidas menggunakan strategi penetapan harga premium untuk sepatu performa papan atas mereka. Namun mereka mungkin menawarkan kisaran harga yang sedikit lebih luas dibandingkan Nike, sehingga dapat menjangkau khalayak yang lebih luas dengan beberapa pilihan yang lebih terjangkau. Selanjutnya ada Kompas, yaitu memposisikan dirinya sedikit di atas harga kelas menengah. Meskipun bukan pilihan yang paling mahal, mereka menghindari pasar anggaran yang sangat kompetitif. Penetapan harga mereka mencerminkan fokus pada bahan berkelanjutan dan produksi etis. Kesimpulannya adalah Nike dan Adidas bersaing secara langsung dalam hal kinerja, teknologi, dan pengenalan merek. Mereka menargetkan audiens serupa, yaitu atlet dan konsumen yang sadar mode. Selanjutnya kesimpulan Kompas, yaitu menonjol dengan menawarkan proposisi nilai unik yang berfokus pada keberlanjutan dan kenyamanan. Mereka menargetkan konsumen yang lebih sadar lingkungan yang mungkin memprioritaskan aspek-aspek tersebut dibandingkan teknologi mutakhir. Profil singkat dari Nike adalah asosiasi multinasional Amerika yang terlibat dalam desain, pengembangan, manufaktur, dan pasaran serta penjualan pakaian, alas kaki, aksesoris, peralatan, dan layanan di seluruh dunia. Kantor pusatnya berada di Amerika Serikat, dan Nike merupakan produsen utama peralatan olahraga dan salah satu pemasok dari sepatu dan pakaian atletik terbesar di dunia. 2. Adidas adalah perusahaan multinasional yang didirikan di Jerman yang mendesain dan memproduksi alas kaki, pakaian jadi, dan aksesoris. Perusahaan peralatan olahraga Adidas juga memiliki saham di klub sepak bola yang bernama Bayern Munchen. Yang ketiga adalah Kompas, merupakan brand sepatu lokal berasal dari Indonesia yang didirikan pada tahun 1998 oleh Kahar Gunawan. Brand Kompas awalnya bernama Gazelle Sport, namun berganti menjadi Kompas pada tahun 2018. Kompas terkenal dengan desain sepatunya yang stylish dan modern, serta kualitasnya yang terjamin. Sepatu Kompas tersedia dalam berbagai macam model, dari casual, olahraga, dan boots. Strategi penetapan harga. Nike menggunakan strategi penetapan harga premium dan berbasis nilai untuk semua produknya. Penetapan harga berdasarkan nilai mengacu pada pertimbangan perusahaan terdapat harga saat ini di pasar saat penetapan harga produknya. Yang kedua, Adidas melakukan penetapan harga. Skimming digunakan setiap kali Adidas meluncurkan produk mutakhir yang lebih maju daripada yang ditawarkan pesaing. Adidas umumnya menargetkan pelanggan kelas atas yang bersedia membayar untuk kualitas. Lalu, harga premium menjadi ciri khas produk Adidas. Strategi yang dilakukan sepatu Kompas untuk melakukan penjualan dan penetapan harga adalah strategi COSR, karena banyak anak muda saat ini yang mencari sepatu tersebut karena harganya yang murah dan memiliki kualitas yang setara dengan merek luar negeri. Market share dari brand Nike turun dari 23% menjadi 20,21% pada periode yang sama, sedangkan Adidas turun 3 poin persentase menjadi 10,9% pada tahun 2019. Lalu Kompas tujukan untuk konsumen yang aktif secara fisik atau menikmati gaya hidup aktif,
seperti pecinta alam, petualang, atau mereka yang mencari sepatu yang nyaman dan tahan lama untuk digunakan sehari-hari. Selanjutnya adalah strategi produk. Brand yang pertama adalah Nike. Beberapa strategi produk yang Nike punya, yang pertama adalah inovasi. Nike terkenal karena memperkenalkan kemajuan teknologi pada sepatu dan pakaian yang mereka punya. Contohnya seperti Nike Air. Yang kedua adalah diferensiasi produk. Nike menawarkan berbagai macam produk yang berbeda untuk setiap segmen pasar yang mereka punya. Brand yang kedua adalah Adidas. Segmentasi merek, Adidas melayani berbagai segmen pasar melalui segmentasi merek. Perusahaan ini memiliki beberapa merek seperti Adidas Originals, Adidas Performance, dan Reebok, dan masing-masing dari itu mempunyai segmen pasar yang berbeda. Selanjutnya adalah kolaborasi dan kemitraan. Adidas sering berkolaborasi dengan desainer, selebriti, dan atlet populer untuk menciptakan koleksi terbatas dan eksklusif untuk menciptakan segmen pelanggan baru. Brand yang ketiga adalah Kompas. Strategi mereka mencakup yang pertama adalah target audience. Kompas menjelaskan target pasar mereka dan menyesuaikan produk untuk memenuhi kebutuhan atau preferensi spesifik audiens tersebut. Yang kedua adalah inovasi. Sebagai salah satu merek sepatu terkenal asal Indonesia, Kompas terus memperbarui dan berinovasi pada lini produknya agar tetap relevan dan kompetitif. Bagian yang kedua adalah strategi penetapan harga. Yang pertama adalah Nike. Nike sering sekali membuat strategi skimming, yang mana mereka mengadopsi strategi penetapan harga skimming, di mana mereka menetapkan harga awal yang tinggi untuk memanfaatkan konsumen baru yang bersedia membayar mahal untuk produk yang baru mereka launching. Yang kedua adalah penetapan harga berdasarkan nilai. Harga dibenarkan oleh nilai didasarkan oleh dari produk Nike yang sering kali dianggap unggul dalam kualitas dan kinerja. Brand yang kedua adalah Adidas. Adidas mempunyai positioning merek premium. Adidas memposisikan dirinya sebagai salah satu merek premium yang menawarkan produk berkualitas tinggi yang sering kali diberi harga yang lebih mahal daripada pesaing lainnya seperti Nike, Kompas, Puma, Skechers, dan lain-lain. Adidas juga menetapkan harga berdasarkan geografis. Adidas menyesuaikan harga berdasarkan lokasi, geografis, dan kondisi pasar lokal dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti daya beli dan persaingan di setiap wilayah tersebut. Brand yang ketiga adalah Kompas. Kompas menetapkan harga yang kompetitif dan menetapkan harga berbasis nilai, serta Kompas menunjukkan strategi promosi mereka dengan memanfaatkan diskon, promosi, atau bundling untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya, efektivitas Nike. Kelebihannya citra merek penetapan harga. Premium Nike meningkatkan citra mereka sebagai pemimpin dalam inovasi dan kualitas dalam industri pakaian olahraga. Margin keuntungan. Harga yang lebih tinggi berkontribusi terhadap margin keuntungan lebih sehat, memungkinkan Nike untuk berinvestasi kembali dalam penelitian pengembangan pemasaran. Eksklusivitas. Penetapan harga premium membantu menjaga aura eksklusivitas, menjadikan produk Nike menarik bagi konsumen. Kekurangannya adalah aksesibilitas karena harga yang terlalu tinggi dan membatasi akses bagi konsumen yang memiliki anggaran terbatas, sehingga berpotensi mengurangi pangsa pasar di beberapa segmen. Tekanan kompetitif. Pesaing yang menawarkan kualitas serupa dengan Nike memiliki harga yang lebih rendah, jadi dapat menarik konsumen sensitif terhadap harga jauh dari Nike. Sensitivitas perekonomian. Sama krisis ekonomi, harga yang tinggi dapat menyebabkan penurunan belanja konsumen pada barang-barang kebutuhan seperti pakaian olahraga premium. Adidas. Kelebihannya citra merek mempertahankan citra merek premium dengan harga lebih tinggi dan menandakan kualitas dan eksklusivitas. Mengoptimalkan pendapatan harga dinamis, membantu memaksimalkan pendapatan dengan menyelesaikan harga secara real time. Segmentasi pasarnya. Dengan menawarkan titik harga yang berbeda, Adidas dapat menarik konsumen lebih luas. Keunggulan kompetitif. Penetapan harga yang strategis membantu mereka bersaing secara efektif dengan merek besar. Kekurangannya, sensitivitas harga yang lebih tinggi dapat membatasi penetrasi pasar di kalangan konsumen sensitif terhadap harga. Kompleksitas. Mengelola berbagai tingkatan harga dan penetapan harga dinamis bisa jadi rumit dan memerlukan analisis yang canggih. Risiko kanibalisasi. Promosi harga dapat mencopot penjualan barang dengan harga lebih tinggi atau melemahkan citra premium merek jika tidak dikelola dengan hati-hati. Kompas. Kelebihannya kesesuaian pasar. Jika Kompas secara efektif menargetkan dan memahami ceruk pasar mereka, produk mereka dapat diterima dengan baik oleh pelanggan sehingga menghasilkan penjualan dan loyalitas pelanggan lebih tinggi. Diferensiasi. Fitur atau
Elemen desain yang unik dapat memberikan keunggulan kompetitif sehingga Kompas dapat menentukan harga yang lebih tinggi atau menarik segmen konsumen tertentu. Dapat menentukan harga yang lebih tinggi, kemampuan beradaptasi inovasi dan pembaruan terus-menerus pada lini produk mereka dapat menjadikan mereka unggul dalam persaingan. Kekurangannya sensitivitas harga. Jika penerapan harga terlalu tinggi diberikan nilai yang dirasakan untuk melawan pesaing, halnya membatasi basis penonton mereka. Kejenuhan pasar di pasar yang padat menonjol hanya melalui diferensiasi produk dapat menjadi tantangan tanpa strategi pemasaran dan distribusi yang efektif. Kesimpulannya adalah menentukan strategi perusahaan mana yang paling sesuai untuk industri Nike, Adidas, Kompas bergantung pada faktor seperti posisi pasar, kinerja keuangan, persaingan merek, dan inisiatif strategi. Gambar singkat berdasarkan pengetahuan umum. Nike kenal karena fokusnya pada inovasi, dukungan atlet, dan kampanye pemasaran yang efektif. Adidas berfokus pada kombinasi inovasi dan keberlanjutan yang bertujuan untuk melayani atlet dan konsumen yang sadar mode. Strategi Kompas kemungkinan besar akan berfokus pada cari pasar, pengenalan produk inovatif, atau kekuatan regional. Untuk menentukan strategi mana yang paling berhasil, kita biasanya melihat metrik keuangan, pangsa pasar, loyalitas pelanggan, persaingan merek, dan jalur inovasi. Baik Nike dan maupun Adidas telah terbukti sukses masing-masing dengan kekuatan pendekatan pasar yang unik. Kesimpulannya, meskipun Nike dan Adidas dapat mapan dalam industri pakaian olahraga dengan fokus strategis yang berbeda, keberhasilan masing-masing strategi bergantung pada tujuan spesifik, kondisi pasar, dan preferensi konsumen pada waktu tertentu. Sekian dari kami, terima kasih.